Hari pertama di Singapura dan ini AA pergi ke suatu tempat yang mungkin nggak terlalu jauh dengan tempat penginapan AA di Ibis Style di kawasan Albert. Nah, teman-teman, ini AA berada di Chinatown di Singapura. Keren banget, rame banget dan seru banget seperti ini. Ini rasa-rasanya kita berada di negeri tirai bambu. Enggak ya, teman-teman, ini kita berada di Singapura, tepatnya di Chinatown Singapura, dan kita mau ngubek-ngubek di Chinatown Singapura ada apa aja ya kira-kira. Kalau di Indonesia ini mungkin namanya adalah pecinan, tapi di Indonesia juga ada Chinatown, kayak di Bandung ada Chinatown, jadi kawasan pemukiman warga etnis Tionghoa keturunan, dan di Singapura pun ada seperti ini teman-teman. Nah, ini dia untuk kawasan Chinatown, cukup lumayan luas dan juga di sini banyak dijual pernak-pernik ala khas warga keturunan di Singapura ini di kawasan Chinatown. Teman-teman bisa memilih barang-barang pernak-pernik dan kebutuhan sehari-hari yang lucu-lucu seperti ini, semuanya ada di kawasan Chinatown Singapura ini. Keberagaman suku bangsa yang berada di Singapura ini cukup sangat-sangat beragam, mulai dari India, suku bangsa India, suku bangsa China, dan Melayu, juga ada Eropa, semuanya berkumpul satu ruang di Singapura, dan ada lagi juga dari Timur Tengah yang banyak mendiami di kawasan sekitaran Sultan Maskur atau Masjid Sultan. Nah, di kawasan Chinatown ini banyak banget warga keturunan dari Singapura, makanya kenapa dinamakan di kawasan ini adalah Chinatown. Salah satu tempat yang unik yang berada di pusat Chinatown adalah pagoda ini. Jadi teman-teman yang ke Chinatown jangan lupa untuk berkunjung ke sekitaran pagoda ataupun mau berfoto-foto di depan pagoda yang ada di kawasan Chinatown ini. Nah, untuk sekitaran pagoda, teman-teman bisa menemukan banyak banget pusat bisnis, mulai dari penjualan pernak-pernik, oleh-oleh khas dari Chinatown, ataupun restoran-restoran keturunan. Dan di sini tuh banyak banget dan ini tuh unik banget. Mau coba masuk ke dalam pagoda dan penasaran banget isinya seperti apa, dan kemungkinan ini pagoda masih digunakan oleh umat Buddha untuk sembahyang atau beribadah, dan kita mesti sopan santun masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masuk ke tempat ibadah selain dari keyakinan kita juga harus menghargai dan menghormati dan juga menaati peraturan yang ada di setiap tempat ibadah. Dan kita dapat kesempatan buat masuk ke dalam pagoda. Ini banyak banget penduduk Singapura yang lagi sembahyang dan beribadah tentunya. Jadi kita harus menghargai dan menghormati mereka yang tengah melakukan ibadah. Dan ini juga, tempat ini dibuka untuk umum yang memang mereka ingin belajar ataupun pengen tahu kultur dan agama seperti apa, agama Buddha ibadahnya seperti apa, dan teman-teman yang selain dari agama Buddha pun bisa masuk ke dalam dan bisa melihat bangunan kemegahan dari pagoda ini. Nah, ini letaknya berada di Chinatown di Singapura, dan AA dapat kesempatan buat masuk ke dalam seperti ini, dan ini tuh keren banget bangunannya.
gokil, keren banget, bagus banget, tertata. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nah ini dia, namanya adalah Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Berada di Singapura, jadi AA sengaja nggak menulis template di video karena AA kasih langsung tulisannya seperti ini. Di depan pagodanya sendiri ini banyak banget patung-patung seperti ini, dan bisa teman-teman pelajari ataupun mau berfoto di sini juga bisa ya teman-teman, karena ini sudah berada di luar dari kawasan pagoda ini. Bagus banget ya teman-teman, dan ini bangunannya unik dan ikonik yang ada di Chinatown. Masih berada di kawasan sekitaran Chinatown, AA mau ngulik nih ketertiban dan keteraturan dari para penyeberang jalan di Singapura. Teman-teman wajib banget buat belajar seperti ini. Jadi dimanapun teman-teman tinggal, di kota manapun, jadi kalau nyebrang nggak sembarangan, harus mengikuti peraturan dan rambu lalu lintas seperti ini. Kita lanjut menelusuri trotoar yang ada di sekitaran Chinatown, dan kita akan menemukan banyak hal yang bisa kita pelajari dan juga kita bisa bagi di jurnal AA buat teman-teman semuanya. Nah, ini jadi kalau teman-teman di luar negeri ataupun dimanapun di dalam negeri itu banyak banget rambu lalu lintas yang seperti ini. Ada baiknya memang kita harus menaatinya karena memang peraturan dibuat untuk ketertiban bersama. Nah, jajaran toko-toko di kawasan Chinatown ini menambah keindahan dari kawasan Chinatown ini. Tentunya dengan ketertiban dari kita sebagai pengguna jalan dan juga pengakses dari Chinatown ini menjadikan ruang publik ini sebagai tempat untuk berbagai macam aktivitas. Buat teman-teman yang mungkin mager atau males jalan, di Singapura juga tersedia ada banyak big bus Singapura seperti ini yang atapnya bisa diduduki, jadi teman-teman bisa indoor dan outdoor menggunakan bus seperti ini. Dan gak jauh dari Chinatown, AA menemukan ada kuil Hindu. Waduh, ini bagus banget sih teman-teman. Ada candi, semacam candi, tapi ini adalah kuil Hindu yang mungkin lebih relatif lebih modern ketimbang candi-candi yang ada di Indonesia. Karena kemungkinan besar ini dibangun di era modern ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini, kami sebagai wisatawan juga diperbolehkan masuk ke dalam kuil Hindu ini dan bisa melihat banyaknya penganut agama Hindu beribadah di tempat ini. Tidak jauh dari kawasan Chinatown, ternyata ini ada kuil Hindu, dan mayoritas kebanyakan dari penganut agama Hindu di Singapura adalah mereka yang berkebangsaan India ataupun keturunan dari India, teman-teman. Seperti ini. Bagus banget ya, teman-teman. Dan ini banyak banget, detail banget untuk bangunannya. Dan ini AA berkesempatan buat masuk ke dalam sampai ngulik seperti ini, mengambil gambar, mengambil video, dan ini pengalaman yang luar biasa buat AA. Jadi dalam satu jalan di kawasan Chinatown itu ada pagoda untuk Buddha dan juga ada kuil Hindu, dan nanti di sebelah kuil Hindu ini ada masjid. Setelah tadi AA ngubek-ngubek di kawasan kuil Hindu yang ada di sekitaran Chinatown, dan gak jauh dari kuil Hindu ini
masih satu jalan dan masih berdekatan, ini ada masjid. Nah, teman-teman, kita mau coba kasih lihat buat teman-teman. Nah, ini dia. Ada namanya Masjid Jami Chulia. Nah, ini tulisannya pun di sini ada tulisan India, Tamil, ada Arab dan juga ada Mandarin. Jadi buat teman-teman yang muslim yang memang berada di Chinatown bisa juga beribadah di masjid ini untuk menunaikan sholat. Karena masjid ini pun dibuka untuk umum, apalagi teman-teman yang beragama muslim yang memang datang ke masjid ini untuk beribadah. Pasti sangat berkesan ketika kita berada ataupun beribadah di negara lain. Baiklah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan AA di Chinatown dan kita bisa mengulik bagaimana majunya Singapura, bagaimana beragamnya negara Singapura di tengah kemajuan teknologi dan juga kemajuan negara Singapura masih menghargai dan menghormati para penganut agama yang tentunya beragam. Oke guys, sampai di sini perjalanan AA di Chinatown dan jangan lupa masih banyak banget jurnal-jurnal perjalanan AA di Singapura yang tentunya akan AA bagi buat teman-teman semuanya. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen positif dan subscribe untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi dan tentunya akan memberikan informasi yang lebih baik lagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih.